Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2462011017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final proyek saya dengan judul Kestabilan Mood Mahasiswa Berbasis Sensor Cahaya. Dengan tujuan praktikum ini yaitu pertama, pemahaman sensor LDR untuk memahami prinsip kerja sensor cahaya, khususnya lag dependent resistor, dalam mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya yang mencakup bagaimana resistasi LDR berubah seiring perubahan cahaya. Selanjutnya yaitu pengolahan sinyal analog Atmega 128, yang dimana mempelajari cara mikrokontroler Atmega 128 mengolah sinyal analog dari LDR melalui modul Analog to Digital Converter ADC. Kami akan mendalamin konfigurasi dan penggunaan ADC untuk mengubah data fisik menjadi data digital yang dapat diproses. Kemudian, korelasi cahaya dan mood dengan menganalisis hubungan antara tingkat cahaya dan potensi kestabilan mood mahasiswa. Pencahayaan yang kuat diketahui mempengaruhi kenyamanan, konsentrasi, regulasi emosi, yang semuanya kontribusi pada stabilitas mood. Selanjutnya yaitu kesadaran penggunaan energi. Praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dengan memahami dampak cahaya. Kami diingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan penerangan. Selanjutnya, dasar teori lag dependent resistor atau juga LDR, yang dimana resistor semikonduktor yang resistansinya terbalik dengan intensitas cahaya yang diterima. Artinya, ketika cahayanya terang mengenai permukaan, resistansinya akan menurun secara signifikan. Sebaliknya, kondisi gelap atau minim cahaya, resistansinya akan meningkat drastis. Perubahan resistasi di mana output tegangan tersebut akan bervariasi dengan intensitas cahaya. Selanjutnya, mikrokontroler Atmega 128 dengan analog to digital converter. Tegangan analog yang dihasilkan oleh pembagi tegangan LDR diumpamakan ke modul analog to digital converter ini yang terintegrasi pada Atmega 128. Atmega ini dilengkapi dengan ADC yang beresolusi 10 bit, yang berarti mampu mengubah sinyal analog menjadi nilai digital dalam rentang 0 sampai 1023. Proses ini esensial untuk memungkinkan mikrokontroler memproses data cahaya sebagai informasi digital. Kemudian, psikologi lingkungan dan cahaya. Dari perspektif psikologi lingkungan, cahaya memiliki dampak yang mendalam pada psikologi dan fisiologi pada manusia. Paparan cahaya mempengaruhi ritme sirkadia dan produksi hormon seperti melatonin dan serotonin. Kemudian LED intensitas cahaya. LED light emitting diode adalah diode yang memancarkan cahaya saat dialirin arus bias maju. LED memancarkan cahaya yang dengan radiasi elektromagnetik dalam bentuk cahaya. Menjadi pilihan populer, bekerja dengan menggunakan elektron melalui bahan semikonduktor menghasilkan emisi foton. Oke, selanjutnya cara kerja sensor LDR. LDR dapat dipasang pada berbagai rangkaian elektronik untuk memutuskan dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, nilai resistasinya akan menurun. Sebaliknya, semakin sedikit cahaya mengenai LDR, nilai resistasinya akan meningkat. Sensor ini sangat peka terhadap cahaya di sekitar. Kemudian selanjutnya pin description, yaitu pertama FCC, tegangan supply digital. Yang kedua port A, PA7 sampai PA0 dengan port I/O 8 bit directional dengan resistor
pull-up internal, buffer output memiliki karakteristik penggerak simetris dengan kemampuan sink dan source yang tinggi. Pin port A berada dalam kondisi tri-state saat reset aktif. Selanjutnya FVCC. Pin tegangan supply untuk port F dan konverter AD harus dihubungkan secara eksternal ke FCC. Bahkan jika ADC tidak digunakan, harus digunakan ke FCC melalui filter low pass. Kemudian ground. Kemudian selanjutnya port F, PF7 sampai PF0 berfungsi sebagai input analog untuk konverter AD atau port I/O 2 arah 8 bit. Port dapat menghadirkan resistor pull-up internal. Buffer keluaran memiliki karakteristik driver simetris. Pin port F dalam kondisi tri-state saat reset aktif juga berfungsi sebagai antarmuka JTG. Kemudian RF, pin referensi analog untuk konverter AD. Selanjutnya port A ke pin AD seperti ini. Ada dari PA7 sampai P0 dengan pin berapa bitnya berbagai, dari PA7 bit 7 dan sampai PA0 sampai bit 0. Port F pin ADC PF7 ADC atau TDI yang dengan channel 7 dan seterusnya sampai PF0 dengan ADC input channel 0. Selanjutnya, penjelasan sistem arsitektur pengukuran mode. Sistem ini dirancang untuk membaca intensitas cahaya menggunakan sensor LDR yang menerjemahkan ke dalam indikator mode melalui LED. Berikut adalah detail konfigurasi dan alur cara kerjanya. Sensor LDR dan pembagi tegangan. Jantung dari sistem ini adalah sensor LDR yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistor tetap 10K ohm membentuk rangkaian pembagi tegangan. Fungsi rangkaian ini adalah untuk mengubah perubahan resistasi LDR menjadi perubahan tegangan yang proporsional dengan intensitas cahaya. Ketika cahaya terang, resistasi LDR turun, menyebabkan tegangan output meningkat. Sebanyak gelap, dia akan naik, dan tegangan output menurun. Input ADC pin F0 Atmega 128 yaitu diumpamakan ke pin ADC 0 PF0. Output tegangan tersebut pada microcontroller Atmega 128. Pin ini merupakan untuk modul ADC internal microcontroller. Modul ADC akan mengkonversi tegangan analog ini menjadi nilai digital 10 bit. Kemudian pembacaan dan pemrosesan microcontroller. Microcontroller Atmega 128 secara kontinu membaca nilai digital dari ADC 0. Setelah mendapatkan nilai digital, microcontroller akan memprosesnya dengan membandingkan nilai tersebut dengan ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap kategori mode. Kemudian indikator mode via LED. Berdasarkan hasil perbandingan nilai ADC dengan ambang batas, microcontroller akan mengaktifkan LED yang sesuai dengan mengidentifikasikan kategori mode. Misalnya LED hijau untuk mode sangat energi, LED cian stabil, LED oranye untuk berantakan. Sistem ini memberikan representasi visual langsung dari dampak intensitas cahaya terhadap mode. Selanjutnya kategori mode representasi visual kestabilan. Maksudnya seperti ini. Jika mode sangat sinergi, dia akan LED hijau dengan nilai ADC lebih dari 700. Nilai ADC yang tinggi menunjukkan intensitas cahaya yang sangat terang yang diasumsikan mendukung suasana hati yang optimal, penuh energi, serta fokus. Kemudian mode stabil dan standar direpresentasikan oleh LED cian yang dengan nilai ADC berada dalam kisaran 300 hingga 700. Ini mencerminkan kondisi pencahayaan moderat yang umumnya menunjang kestabilan emosi yang dengan kenyamanan belajar atau bekerja. Kemudian mood berantakan direpresentasikan oleh
LED orange. Kategori ini diaktifkan dengan nilai ADC di bawah 300. Nilai ADC rendah menandakan kondisi gelap atau redup yang diasosiasikan dengan potensi penurunan mood, rasa kantuk, atau kurang konsentrasi. Secara sederhana, semakin tinggi nilai intensitas cahaya yang terdeteksi yang menghasilkan nilai ADC lebih besar, semakin positif energi mood, dan semakin rendah dia akan kondisinya kebalikannya, yaitu moodnya akan menurun atau enggak moodnya akan berantakan. Ini diasumsikan dengan LED hijau, oranye, dan cyan. Sistem ini memberikan visualisasi intuitif tentang bagaimana pencahayaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi emosional dan kognitif. Selanjutnya, demonstrasi sistem pengujian dan hasil pengukuran. Oke, sebelum ke tahap itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sistem ini melibatkan paparan sensor LDR terhadap berbagai kondisi pencahayaan, mulai sangat gelap hingga terang benderang. Data yang diperoleh dari pembacaan ADC secara konsisten menunjukkan korelasi langsung antara intensitas cahaya dan nilai digital yang dihasilkan. Kemudian diterjemahkan ke dalam indikator mood melalui LED. Yang pertama, kondisi sangat gelap dari 3 sampai 15. Dalam ruangan yang minim cahaya atau benar-benar gelap, nilai ADC terbaca sangat rendah, berkisar antara 3 hingga 15. Pada kondisi ini, microcontroller mengaktifkan LED oranye mengidentifikasi mood berantakan tersebut dengan hipotensi bahwa lingkungan gelap dapat berdampak negatif pada kestabilan dan emosi kewaspadaan. Selanjutnya, 20 sampai 106. Kondisi pencahayaan sedang. Saat sensor LDR terpapar cahaya dengan intensitas sedang di ruangan yang normal di siang hari atau lampu yang berkisaran sedang, kemudian nilai ADC membaca nilai kisaran 20 hingga 106. Pada skenario ini, cyan akan menyala. LED cyan akan menyala, menandakan mood stabil, mencerminkan kondisi lingkungan yang mendukung. Kemudian kondisi cahaya terang dengan nilai 28 sampai 07. Ketika sensor LDR dikenai cahaya yang sangat terang, misalnya langsung di bawah sinar matahari atau di dekat sumber yang kuat, nilai ADC akan menaik secara melonjak mencapai 28, 50, 82, bahkan hingga 107. Dalam situasi ini, LED tersebut akan menyala, yaitu LED hijau, menunjukkan mood sangat sinergi yang mengidentifikasikan lingkungan yang sangat kondusif, yang produktif, suasana hati yang positif. Data-data ini secara konsisten memvalidasi rancangan sistem dan logika program yang telah diterapkan, menegaskan bahwa proyek ini berhasil mengimplementasikan indikator mood berdasarkan intensitas cahaya sesuai dengan tabel pengujian yang terdapat pada laporan praktikum. Oke, bab 2 metode. Yang pertama, bahan dan alat, yaitu PC laptop yang dilengkapi dengan software Atmel Studio atau juga, mohon maaf, ini bukan Atmel Studio, namun Arduino IDE dan Proteus. Kemudian power 5F 2 unit 1 daya 5F. Yang selanjutnya LED hijau, cyan, oranye untuk indikator mood. Selanjutnya programmer, alat untuk memprogram Arduino tersebut. Kemudian LDR, 1 unit light dependent resistor 220R, 3 unit resistor 220 ohm untuk setiap LED. Selanjutnya board Atmega 128, yaitu papan microcontroller utama. Ya, tadi dilengkapi dengan software Atmel Studio dan Proteus. Kemudian resistor 10K, 1 unit resistor 10 kilo ohm untuk LDR. Kemudian ground 4 titik ground. Oke, ini komponen-komponennya.
sebentar. Ini adalah komponen-komponennya: mega, LED, power, LDR, ground, resistor. Rangkaian simulasi. Atmega 128 sebagai sistem kontrol untuk LDR serta LED berrangkaian pada aplikasi Proteus seperti gambar ini. Ini adalah desainnya, skematik capture sebelum di run atau sebelum dijalankan. Oke, ini adalah program kodenya, yang dimana di sini sebagai awalan untuk mengaktifkan frekuensi 8 MHz. Kemudian dia memberikan lampu indikator mode-nya, mendefinisikan lampu indikator mode. Kemudian ini untuk menjalankan ADC-nya atau mengaktifkan ADC-nya di sini. Di sini untuk mengaktifkan ADC-nya. Kemudian di sini untuk mengaktifkan ADC juga. Kemudian di sini untuk membaca ADC, dan di sini untuk memberikan nilai ADC-nya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Implementasi. Mode Synergy akan berwarna hijau, mode standar berwarna cyan, mode berantakan berwarna berantakan. Mohon maaf, mode berantakan akan berwarna oranye. Nah, hasil pembahasan dan pengujian. Tabel data hasil percobaan ACD atau enggak ADC maksudnya di sini, yaitu 3, 6, 15 akan dengan resistor berbagai jumlah ohmnya atau kilo ohmnya. Tampilan LED akan sesuai dengan presentasi dari ADC dan resistornya, dan kondisinya warna oranye berantakan, cyan mode standar, green mode sangat sinergi, oranye lagi berantakan sampai yang terakhir ini. Penjelasan coding, implementasi logika dalam bahasa C. Sebentar, saya akan menunjukkan project dari Proteusnya. Nah, ini gambaran dari simulasi Proteusnya. Kita akan jalankan. Nah, jika dia nilainya di bawah dari rentang nilai 1 sampai 6, dia akan berwarna oranye. Kemudian di sini dia akan naik lagi, berubah menjadi cyan dengan rentang 12 sampai 50-an. Nah, cyan dengan rentang 50 ke atas. Yang dimana seperti dijelaskan tadi, bahwa jika dia nilainya rentang 20 lebih 700, dia akan mode sangat sinergi. Mode stabil 300 kisaran hingga 700, dia akan mode stabil. Kemudian mode berantakan dengan kisaran di bawah 300, yang dimana dengan warna LED oranye dia presentasinya di paling bawah, kemudian yang stabil di bagian tengah-tengah, kemudian yang hijau atau juga yang sangat sinergi maksudnya akan di atas, karena presentasinya meningkat
hingga resistasinya menurun. Oke, kita masuk ke atmelnya. Sebentar, loading. Oke, di sini penjelasan codingannya, yaitu bagian perangkat lunak dari proyek ini diimplementasikan menggunakan bahasa C dalam lingkungan pengembangan Atmel Studio. Program-program dirancang untuk secara efisiensi mengelola mode ADC dan mengontrol LED berdasarkan pembaca sensor cahaya. Fungsi ADC ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi modul ADC. Sepertinya tidak bisa dibuka, jadi saya jelaskan di sini saja. Fungsi ADC fungsi ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi modul ADC pada Atmega 128. Sebentar, mohon maaf. Yang dimana fungsi ADC ini yaitu bertanggung jawab untuk menginisialisasi modul ADC pada Atmega 128. Konfigurasi yang diajukan meliputi pemilihan sumber referensi tegangan untuk ADC, pengaturan prescaler ADC untuk mencapai frekuensi sampling yang optimal dan mengaktifkan mode ADC itu sendiri. Inisialisasi yang dapat memastikan ADC dapat melakukan konversi analog to digital dengan akurat. Fungsi ADC read digunakan untuk memulai proses konversi ADC pada saluran input yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, ADC 0 atau PF0, fungsi ini akan menunggu hingga proses konversi selesai, lalu membaca dan mengembalikan nilai digital 10 bit yang merupakan hasil konversi. Pembaca ini merupakan representasi digital dari tegangan analog yang diterima dari LDR. Selanjutnya, fungsi LED all off untuk memastikan hanya satu LED yang aktif pada satu waktu. Fungsi LED all off dibuat. Fungsi ini berfungsi untuk mematikan semua LED yang terhubung ke microcontroller sebelum mengaktifkan LED yang baru. Ini mencegah beberapa LED menyala secara bersamaan dan memberikan indikasi mood yang jelas dan tidak ambigu. Logika utama program main di dalam fungsi main microcontroller secara terus-menerus dalam loop tak terbatas, membaca nilai ADC dari sensor LDR menggunakan ADC read. Nilai ADC yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan ambang batas yang telah didefinisikan untuk setiap kategori mood, sangat sinergi, stabil, dan berantakan. Berdasarkan hasil perbandingan ini, fungsi LED all off diikuti dengan praktikum pengaktifan LED yang sesuai dengan kategori mood yang terdeteksi. Struktur kondisi ini memastikan bahwa sistem dapat secara dinamis merubah respon perubahan intensitas cahaya dan memberikan umpan balik visual instan mengenai mood yang diasumsikan berdasarkan lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan analisis rancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem indikator mood pada Atmega 128, LDR, dan LED telah bekerja sesuai harapan. Indikator LED menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang tinggi dapat memengaruhi mood seseorang, sekaligus dapat membantu mengontrol emosi dan menghemat energi lampu saat tidur di malam hari. LED sebagai sensor yang telah berfungsi dengan baik. Semakin kecil nilai tegangan yang diterima oleh LDR, output yang dikeluarkan akan berwarna oranye, menandakan mood berantakan. Kondisi ini mencerminkan tegangan tugas yang meningkat yang secara bertahap diselesaikan seperti yang terlihat nilai ADC-nya. LED akan menyala secara bergantian sesuai dengan nilai ADC pada LDR. Sebaliknya, semakin besar nilai tegangan yang diterima, semakin terang pikiran atau mood yang ditunjukkan.
Penutup. Sebagai penutup, proyek indikator mood berbasis LDR dan microcontroller Atmega 128 ini telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan awal. Proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai demonstrasi teknis, namun juga sebagai pembelajaran efektif, verifikasi fungsional, pembelajaran inti, serta sederhana namun bermanfaat. Sistem telah menunjukkan fungsional yang diharapkan. Sensor LDR secara akurat mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Modul ADC berhasil mengonversi sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses. Dan LED memberikan indikasi visual mood yang responsif terhadap kondisi pencahayaan di sekitar. Pembelajaran inti menjadi platform yang sangat baik untuk memahami secara praktis prinsip kerja dasar sensor LDR, mekanisme konversi ADC, serta metode mengontrol perangkat output LED menggunakan microcontroller yang dengan fondasi penting dalam praktikum microcontroller dan interfacing. Sederhana namun bermanfaat. Meskipun konsepnya relatif sederhana, proyek ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana elemen-elemen dasar elektronika dapat digabungkan untuk menciptakan sistem yang memberikan umpan balik intuitif yang secara halus menyoroti potensi dampak lingkungan fisik cahaya terhadap kondisi psikologis mood. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kemudian saya akan menambahkan sedikit di sini. Ini nilai LDR di sini sebagai input dan LDR ini sebagai output, dan Atmega ini sebagai sistem pengontrol atau sebagai otak sistem dari untuk menghubungkan dari LDR ke LED. Dan nilai power ini untuk memberikan tegangan nilai voltnya, dan resistor ini berfungsi untuk membagi tegangan agar LED stabil saat dijelaskan dan agar tidak rusak, yang dimana ini telah berhasil diimplementasikan. Dan nilai ADC ini dari LDR dikonversi ke nilai AD yang dihubungkan oleh LED ini, yang dimana nilai LDR ini akan berjalan menghasilkan nilai-nilai presentasi dengan berbagai warna LED sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih telah menyimak penjelasan proyek ini. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Uswatun Hasanah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.